Kembali lagi bersama kita di Bahas Basket Podcast. Kali ini ada bintang tamu siapa Didi? Oke, nama gue Kodi dari Pebasket Sombong Jakarta Pusat. Basket Sombong ya? Ini komunitas ya? Benar, komunitas basket. Ini Pebasket Sombong nih apa cuman label dari si Densu atau gimana? Densu atau gimana nih? Oh iya, gini, sesuai namanya Pebasket Sombong. Mungkin ini yang nonton udah pada ngasih juga ya, sama Pebasket Sombong. Jadi memang ini kita dibuat dari yang membentuknya memang Bang Denny Sumargonya langsung. Oke, terus akhirnya kita udah berkumpul nih, ngumpulin orang-orang yang pengen join sama kita. Terus barulah terbentuk Pebasket Sombong Jakarta Pusat. Sebenarnya ini komunitas Pebasket Sombong ini udah banyak, Bang. Udah banyak. Udah banyak. Ada di Bandung, ada di Bogor, terus juga ada di pusat Jakarta ada 2. Pusat Jakarta 2. Jadi di Jakarta itu ada di Jakarta yang paling sombong. Oh iya, paling sombong. Kayak 2. Iya, betul. Gak perlu jaga, yang penting sombong. Iya, bener. Tapi mungkin sebelum terlalu dalam kita bahas komunitas Pebasket Sombong ini, kita bahas dikit dulu nih soal IBL apa NBA nih? IBL dulu lah. Dua-duanya playoff. Iya, IBL dulu, Indonesia dulu. Oke. Gimana? Mungkin punya jagoan dulu kali. Jagoan ada nggak? Ya? Oh, jagoan, oke ada. Kalau gua sih lebih favoritnya sih Satria Muda SM. Ya aduh, atas kita. SM selalu. Lo siapa, Bang? Pelita Jaya. Oh, Pelita Jaya. Kenapa lu pilih SM? Gua karena ada LeBron James-nya Indonesia. Siapa tuh? Bang Arki. Oh, iya. Arki emang Arki itu heartnya SM sih. Iya, betul. Makanya dia dari awal karirnya sampai sekarang juga di SM. Meskipun pernah ke Indonesia Warrior ya. Iya, itu kan IBL, tapi itu kan juga bentukannya SM, pegangannya SM. Nah, tapi kalau menurut kalian nih gimana playoff nih sekarang? Baru bergulir 2 match. Dua partai. 2 tim yang main ya? Iya, 2 partai. 4 tim. 4 tim. 2 partai ya kan, si antara BPJ melawan Lovre dan West Bandit melawan Prawira. Gue sebenarnya nggak terlalu ngikutin sih Bang kalau gue pribadi, maksudnya cuma tahu doang dari Instagram, karena kan gue nge-follow IBL Indonesia juga. Cuma kemarin Lovre sempat kalah awalnya ya. Akhirnya di satu sama ya. Iya, akhirnya satu sama. Itu apalagi hari ini Lovre main lagi kan kalau mereka lolos ke. Oh, sekarang lolos. Mantap, Abang Jamar Johnson. Butterbeaser. Mantap deh itu, gokil. Buzzer kemarin bener ya, terakhir kayak LeBron James kemarin pas lawan Golden State. Itu yang menyelamatkan Lovre sih. Kalau misalnya Lovre Jamar tidak buzzer beater, udah kalah ya. Udah kalah pasti. Dan memang kalau kita lihat shootnya juga kayak nggak mungkin sebenarnya. Kayak nggak mungkin bis banget gitu. Nggak mungkin masuknya. Itu udah di hands upin kayak gini gila sih. 2 orang langsung dijaga. Parah. Dan parabol bolanya juga kayak nggak nyampe gitu. Ya itulah Bang, bola nggak bisa bohong. Bunder. Bola itu bulat. Benar. Bisa terlihat sekarang Lovre membuktikan kualitasnya. Iya, dan meskipun baru 2 tahun di IBL, tapi kita bisa lihat masuk ke semifinal ya. Semifinal. Terus gimana nih kalau untuk partai sampingnya? Prawira sama West Bandit. Gua nggak terlalu ngikutin sih kalau partai samping. West Bandit nih. West Bandit gue kebetulan juga pernah tanding sama West Bandit Bang. Di LS Streetball waktu itu gue. Gue lawan West Bandit. Awalnya gue nggak tahu nih Bang West Bandit ini siapa. Jadi pas waktu gue lomba LS Streetball sama komunitas basket gue. Cuma bukan komunitas Pebasket Sombong, bukan. Lain lagi. Waktu itu pas gue dikocok ternyata gue ketemu West Bandit nih. Nah gue masih belum tahu West Bandit ini siapa. Cuma teman gue udah bilang sama gue, Kot, lo hati-hati sama West Bandit tuh, ketemu West Bandit lagi. Emang siapa West Bandit? Udah nih, gue penasaran belum tahu mereka siapa. Pas datang anjing tinggi banget orangnya. Kalau lo tau Fafa ya? Iya. Wah itu gila sih, aslinya gokil itu Fafa. Oh berarti ini West Bandit itu sebelum masuk ke IBL ya? Jadi itu emang komunitas juga awalnya mereka. Ya kan kita bisa lihat bajunya Street Medas. Benar. Kok Street Medas tapi banyak pemain pro juga. Padahal Street Medas sih. Tapi ya itulah masing-masing. Tapi kalau menurut lu gimana nih kalau ada West Bandit kan komunitas nih awalnya. Bener. Dan lu kan dari komunitas juga. Bener. Gimana menurut lu nih? Apakah ini merupakan suatu langkah untuk komunitas dari namanya komunitas? Bener. Bisa jadi profesional. Oh itu udah pasti Bang. Jadi sebenarnya sih balik lagi nih ke komunitasnya juga. Kalau memang kayak model West Bandit kan memang isinya pemain pro juga. Karena nggak mungkin kalau memang ada komunitas mungkin bisa lah ikut ke lebih yang jenjang serius. Cuma yang udah pasti dalam sebuah klub itu
udah pastilah butuh banget pemain-pemain yang jago, yang bagus gitu kan. Makanya yang ngejual iya benar, yang bisa bersaing lah sama klub-klub lain gitu. Dan kenyataannya juga West Bandit sih membuktikan sedikit pakai pemain komunitas sih kalau gue lihat. Iya, itu nggak semuanya kok. Iya, benar, nggak hanya beberapa aja. Ya emang kalau mau ke pro sih masalah Dokus. Iya. gue pengen nyambungin ke situ sebenarnya tuh. Karena ada ininya. Iya, gila. Kalau Doku belum kencang, ya. Nggak bisa. Tetap aja jadi komunitas terus. Iya, kalau komunitas aja tuh. Iya. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan ya? Enggak menutup kemungkinan. Oke, sedikit ke NBA sekarang. Ya. Oke. NBA nih baru round pertama, baru playoff game pertama lah, baru hari inilah ada game kedua ya. Dari hari ini Selasa ya. Dari masing-masing partai bisa dilihat tim-timnya, gue lihat sih agak lumayan banyak yang mengejutkan ya. Tapi kenapa tuh? Ya kita bisa lihat Trae Young buktikan. Oh, pemain-pemainnya maksudnya? Enggak, Atlanta Hawks lah menang gitu kan, membuktikan yang tahun lalu tuh mereka nggak salah nggak masuk playoff. Tapi mereka nggak masuk ya tahun lalu. Iya, seinget gue. Tapi juga itu sih ketemunya sama New York Knicks sih, sama-sama tim yang nggak masuk playoff. Cuman kedua tim ini kan dari tim yang nggak masuk playoff, akhirnya bisa masuk. Masuk ke playoff. Dan akhirnya kita bisa lihat ya mengejutkan hasilnya. Pertandingan seru banget. Benar. Nah kalau dari lu gimana Kia? NBA. Aduh NBA gue nggak ngikutin bro. Dari lu bro? Kalau dari gue sih, gue punya tim favorit nih bang. Tim favorit gue udah pasti King James, Lakers. Gila apa mulu? NBA Lakers. Tunggu. Lakersnya gara-gara James atau memang Lakers sebelum James? Kalau gue pribadi sih memang jujur ya, kalau gue emang bukan dari Lakersnya, tapi karena gue fans sama James. Kemanapun James mau ke dia dari Cleveland mau ke Lakers, bahkan kalau James mau pindah ke basket sombong Jakarta Pusat lebih bagus lagi, masuk IBL nanti. Jadi ikut James kemana? Ikut James kemana aja ikut gue. Dia mau pindah ke Aspak kayak itu kemana ngikut gue. Jadi lu suka sama pemainnya? Iya, suka pemainnya kalau gue pribadi. Gak apa-apa sih. Ya yang penting lu dukung Lakers. Ya bisa dilihat lah pas kemarin lawan Golden State. Pertandingan apa ya? Bisa dibilang pertandingan gengsi. Gengsi-gengsian nih. Timnya gengsi-gengsian antara dua orang, Steph Curry sama LeBron James. Betul. Dan membuktikan lah di detik terakhir LeBron James buzzer. Iya, hampir di depan muka Curry langsung. Dan jaraknya jauh. Gila, jaraknya jauh banget itu. Tapi menurut lu gimana tuh Golden State? Harusnya masuk playoff gak sih? Harusnya sih masuk bang. Iya, karena cuma di sisi lain memang kalau menurut pandangan gua, Steve Curry itu memang dia ibaratnya bahasa kasarnya main sendiri sih bang. Ibaratnya dia doang nih yang bisa memang ngegerakin yang lain. Iya. Itu kalau menurut gua pribadi. Padahal kan ketemunya Memphis nih waktu di play-in turnamen setelah kalah sama Lakers. Dan Memphis tuh ya kalau kita bisa lihat tim yang masih muda lah. Karena superstarnya muda. Mungkin timnya ada juga yang tua, cuma karena superstarnya muda si Jamoran, jadinya ya mungkin ya Stephen Curry dulu lah. Gitu kalau gue sih ngeliatnya meskipun gue pengenin Lakers yang masuk play-in turnamen, tapi gue juga pengen Golden State masuk play. Kalau bisa ketemu lagi ya. Di atas ketemu lagi bener. Karena seru banget kemarin aja Lakers lawan Golden State aja itu gue nggak tahu sih ya rekor TV segimana bagusnya sehingga tapi di YouTube bagus ya. Tapi gue lihat aja ada nih yang nggak ada kan yang nggak tahu Rocky Padilla. Tahu gue tahu. Dia nge-live buat ini Lakers sama Golden State itu aja nonton hampir 1,000. Itu dia live di YouTube. Live YouTube-nya dia. Iya. Buset. Karena buat Lakers sama Golden State menandakan bahwa ya ibaratnya kalau di bola nih bang, zaman-zaman lu CR sama Messi. Iya, betul. Iya. Pas banget CR Messi yang udah tua-tua gitu ya. Iya benar. Karena mereka juga udah tua kan. Bener. Nah iya. Tapi kalau menurut lu nih tahun ini siapa juara? Sesuai jagoan gua, LA Lakers. Oke. Ya, kalau juara sih gua juga pegang itu sih. Kalau gitu jangan gitu. Kalau dari East-nya deh siapa? Kalau di East, kalau menurut gua, karena di East ini juga menarik nih sebenarnya. Kalau menurut gua sih timnya Kyrie Irving bang. Nets. Iya. Karena banyak pemain juga. Ya nggak bisa bohong lah, pengalaman emang. Dan mereka juga pemainnya juga banyak Iya, pemain-pemain bintangnya di situ semua kebanyakan kan. Gila sih emang untuk NBA ya. Iya benar. Banyak juga sih yang kejutan-kejutannya. Iya. IBL, NBA semuanya punya banyak kejutan. Betul. Oke, langsung aja lah. Masuk lagi ke pebasket sombong komunitas. Yoi. Jadi coba boleh ceritain tadi awalnya tuh gimana? Oke. Bisa terbentuk nih. Sebenarnya bisa dibilang ini kebetulan sih bang. Kebetulan dalam arti gue mulai dari awalnya dulu bang ya. Boleh. Sebenarnya kan gue jujur
to be honest gue nggak tahu awalnya Bang Denny Sumargo itu siapa, gue nggak tahu. Sebelum dia di YouTube. Jadi dia ada di YouTube, cuma gue belum pernah nonton kontennya awalnya. Lu tahu dia pemain basket? Gue pernah dengar dia pemain basket dan gue. Jadi lu bener-bener nggak kenal nama Denny Sumargo? Gue pernah dengar, sering dengar juga, cuma gue nggak tahu nih kalau dia itu punya konten YouTube lebih tepatnya, gitu kan? Karena kan dia terkenal sekarang karena dari konten YouTube juga, kan, salah satunya. Betul. Gue awalnya nggak tahu kalau dia punya konten YouTube, terus gue nonton YouTube nih kan, memang gue kebanyakan tentang nonton basket nih. Nah kalau kita nonton di YouTube ini kan memang ketika kita nonton tentang basket itu pasti nongol di explore-nya itu juga. Basket juga. Nah waktu itu di beranda YouTube gue itu ada Bang Denny Sumargo. Gue tonton, ternyata wah keren nih orang, bisa bikin konten dari mulai pengambilan videonya, terus dari apa, dia kan pakai trik-trik juga main basketnya kan, jadi nggak bosen lah orang nonton kan. Ada jalan cerita juga. Ada jalan ceritanya juga, dan menurut gue sebagai gue orang yang memang hobi basket, ini orang skillnya bukan main-main nih, karena nggak gampang dengan main basket sambil entertain kayak gitu, nggak gampang. Betul. Gitu kan. Akhirnya gue sering nonton video dia dan bisa dibilang gue akhirnya jadi ngefans lah sama dia gitu. Oke. Singkat cerita apa namanya, gue memang pernah main di, kalau lu tau, di lapangan basket Raja Wali sama komunitas gue. Sama komunitas gue itu gue main biasa hari Senin. Nah terus singkat cerita juga akhirnya gue bisa dapet lah kontaknya Bang Densu. Singkat cerita gue bisa dapet kontaknya Bang Densu. Dan ternyata waktu pas, gue inget banget itu selisih, gue waktu itu main hari Selasa, ternyata hari Selasanya ini Bang Denny Sumargo ini dia syuting di tempat yang biasa gue main, di lapangan basket Raja Wali itu. Gue kayak ngerasa, wah anjir kenapa dia syuting gak pas di hari gue bisa ketemu dia, bisa foto sama dia kan. Betul, gitu kan. Oke. Dan kebetulan juga komunitas basket gue ini anniversary 3 tahun. Komunitas gue anniversary 3 tahun. Ini nama komunitasnya apa? Bulls Jakarta. Itu biasa kita main di lapangan Banteng. Di lapangan Banteng. Iya betul, lapangan Banteng. Iya hari Minggu. Oke. Terus singkat cerita akhirnya gue ngechat nih Bang Densu. Gue pengen ngundang dia di acara anniversary gue, anniversary komunitas gue yang ke-3 tahun. Iya, Bulls Jakarta ini. Akhirnya gue chat. Bayar gak? Akhir gue chat, ternyata dia nggak balas chat gue, tapi dia langsung video call gue. Langsung video call gue. Itu apa? IG WA? Dia langsung video call gue. Berarti udah, kan dia tadi dapat nomor WA. Iya. Singkat cerita gue dapat nomornya dia, terus gue ngechat dan gue nggak nyangka tuh. Dia ibaratnya langsung humble itulah, langsung video call gue. Gue waktu itu ya udah gue angkat, gue kaget dong, maksudnya bisa-bisanya gitu langsung video call gue kaget. Iyalah serem aja. Iyalah maksudnya kita pun kaget sampai di video call gue siapa sampai di video call gitu kan. Akhirnya ngobrol, dia biasa ngobrol lah, bercanda, terus dia nanya gue biasa basket di mana, terus gue bilang lah gue biasa basket memang kayak di Taman Menteng, terus di lapangan Banteng juga, terus di Don Bosco Pulau Mas, udah tuh. Terus waktu itu Bang Densu kebetulan juga dia lagi nggak bisa karena dia kebetulan ada acara. Nah gue baru tahu nih, jadi dia nggak bisa datang ke acara komunitas gue ini anniversary ini karena dia pengen launching pebasket sombong komunitas di Bandung. Nah itu kan yang pertama kalau nggak salah ya. Iya benar, yang pertama itu pebasket sombong Bandung. Nah terus singkat cerita juga akhirnya pas gue lagi video call sama Bang Densu, dia bilang kayak, lo kalau mau atur jadwal sama gue, sama ini aja nih, ada namanya Bang Adit Nganga, dia itu tim kreatifnya Bang Densu, iya Bang Adit. Akhirnya gue video call sama Bang Adit, akhirnya dia ngomong kayak, lo kok mau atur jadwal sama gue bro gini-gini. Terus gue ditanya lah, gue orang mana, gue biasa basket di mana. Nah terus singkat cerita, akhirnya dia bilang sama gue, oh ya udah bro, lo bikin aja pebasket sombong Jakarta Pusat. Nanti biar lebih enak kita ngobrol nih. Nanti lo gue undang datang di launching pebasket sombong pusat. Jakarta Pusat ini sama pusat ini beda bang. Jadi kalau pusat ini mereka satu Indonesia gitu maksudnya. Oh iya, dia ibaratnya pusatnya pebasket sombong. Gitu. Tapi dia di Jakarta juga jadi home di Jakarta ada 2. Ya, home base-nya di sana. Tapi waktu mainnya beda. Waktu mainnya juga beda karena memang dia beda komunitas sama kita. Orang-orangnya juga beda. Orangnya juga beda. Terus ya udah gua diundang ke sana. Habis itu gue ngobrol sama Bang Adit, sama Bang Densu juga. Akhirnya ya udah dia menyarankan gue buat ngumpulin orang-orang nih, kenalan gue atau mungkin nanti akhirnya dibantu juga tuh sama Bang Adit buat ngumpulin orang-orang yang memang pengen join di komunitas itu. Gitu. Terus, jadi total udah berapa nih? Sekarang alhamdulillah bisa dibilang udah lumayan banyak banget bang. Bisa 70-an ya. 70-an orang. Mainnya hari apa? Mainnya Sabtu Minggu. Kalau bisa main bareng aja bang sama kita. Satu Minggu jam hari Sabtu kita main jam 8 malam sampai jam 10 malam di lapangan basket Raja Wali. Ya. Terus kalau kalau Sabtu ini kita di NMO Arena.
di daerah Pademangan. Di kalau nggak tahu NMO Arena itu patokannya itu Mangga 2. Mangga 2 Square itu di seberangnya. Iya benar. Terus kalau hari Minggu kita biasa main di NMO Arena lapangan basket Raja Wali jam 8 sampai jam 10 juga. Itu kalau orang-orang nggak tahu lapangan basket Raja Wali itu di Mangga Besar patokannya. Mangga Besar. Betul. Itu ada kok di Google Maps. Nah, jadi kalau mau kontak kemana bisa? Oke, siap. Untuk kalian nih yang mau join main bareng kita, bisa langsung follow Instagram kita atau bisa langsung DM di @pebasket_sombong_jakpus. Nah, untuk cewek-cewek juga nih yang memang ada yang nanya kan beberapa, Bang, gue cewek bisa join bareng gak nih main di komunitas Pebasket Sombong Jakpus? Atau memang mungkin kalian nih yang punya teman atau saudara yang memang cewek pengen join bareng kita juga bisa. Kebetulan memang kita lagi mengumpulkan tim ceweknya juga nih Bang. Oh gitu. Lagi mengumpulkan tim cewek. Ini gamenya khusus cewek atau campur? Kalau misalnya memang tim ceweknya mencukupi, biasanya dipisah. Oh ntar kita dibikinin waktunya. Dibikin waktunya gitu. Kalau memang tim ceweknya nggak nyampe 10 orang, biasanya digabung sama tim cowok. Soal cewek nih kan biasanya cewek banyak juga nih yang pengen main tapi belum terlalu mahir. Boleh nggak? Sebenarnya gini sih, mau itu cewek atau cowok, walaupun ada yang mungkin yang pengen join, Bang, gue nggak bisa main basket atau Bang, gue baru belajar basket. Iya. Tapi gue pengen nih. Gara-gara label Pebasket Sombong ini gue pengen nih. Nah benar. Gue pengen nih main basket, walaupun gue nggak bisa main, boleh join nggak? Boleh banget. Karena kita bukan klub yang memang ditujukan untuk hal yang serius. Karena memang kita bentuknya komunitas ya memang tujuan komunitas itu apa? Buat berteman. Ya kan, buat menambah teman, relasi yang memang dari basket ini gitu. Jadi kita main having fun aja. Bener. Karena di komunitas kita pun banyak Bang yang baru belajar basket atau baru kenal basket pun banyak. Tetap bakal dipasing kan? Pasti bakal dipasing. Pasti. Kan takutnya gitu tuh. Gue udah diterima nih, diterima nih secara administrasi. Ya, administrasi dan sikap diterima gua, tapi pas datang enggak main. Enggak dipasing. Pasing ya? Pasti. Okay. Jadi kalau yang mau main nih di Pebasket Sombong boleh DM langsung ya. Ya benar, bisa langsung DM @pebasket_sombong_jakpus. Untuk yang tim cewek bisa DM pebasket_sombong_jakpus.putri. Udah ada Instagramnya juga. Oke, link di bawah nanti. Di bawah benar. Nah, gue mau nanya nih sama lu. Lu udah berapa lama nih Pebasket Sombong? Pebasket Sombong ini kita belum nyampe Bang. Kita launchingnya ini Desember akhir, berarti baru 6 bulan. Baru 6 bulan. Iya benar 6 bulan. Nah, kira-kira ke depan nih ada rencana apa nih? Oke, sebenarnya gini Bang. Kalau bisa dibilang gua pun memang kayak ngerasa ini komunitas bisa gede. Bisa gede dalam arti bisa dilihat sampai sekarang yang awalnya cuma 20 orang bisa 70 orang, bahkan beberapa orang yang main bareng kita itu belum ada di grup. Jadi mereka cuma coba-coba, juga banyak kayak gitu Bang. Kayak misal ada dari Instagram juga banyak yang pengen join cuma belum ada di grup, ataupun memang biasanya yang ada di grup ini ngajak temennya lagi buat main sama kita. Itu bisa dibilang makanya untuk kedepannya, makanya nih untuk kalian pastikan bingung nih, apalagi di zaman covid sekarang lapangan mungkin banyak yang tutup ya. Yang biasa main di lapangan ini wah tutup nih atau dibatesin. Nah makanya kita open banget buat kalian yang memang pengen join bareng kita, bisa hubungi di Instagram aja. Nanti untuk kedepannya pasti bakal gua jelasin tentang komunitas kita biar kalian nyaman lah main di komunitas kita gitu. Terkait kan tadi 70 orang nih. Betul. Tuh gimana tuh protokol kesehatan itu? Nah itu kita dibatasin Bang biasanya kita dibatasin. Jadi ada listnya gitu. Ada list yang sering main maksudnya. 70 orang ini ada di grup Bang yang terdaftar. Jadi kalau untuk yang main biasanya gue batasin cuma 25 orang. Oh cuma 25 orang. Jadi harus list cepet-cepetan juga. Nah bener, list cepet-cepetan. Jadi misal kita main hari Sabtu nih, biasa gue open list dari hari Kamis. Itu atau hari Rabu dari jauh-jauh hari. Gitu. Jadi walaupun kita rame, kita harus tetap ikut protokol kesehatan. Iya, soalnya takut dibubarin. Bener. Karena emang banyak banget sih sekarang ini orang udah pada resah kan. Bener. Karena dulu kan kita mungkin nggak ada protokol kesehatan. Main bebas lah. Main bebas dan segala macamnya. Terus sekarang kok jadi dibatasin gitu kan. Pengen main nggak bisa. Makanya orang tuh jadi mungkin banyak bentuk komunitas. Dan juga lu perhatiin gak sih lapangan juga makin wah iya, salah satunya kalau kalian tahu itu di Taman Menteng. Biasanya gua dulu pernah main di Taman Menteng dari sore sampai jam 1 malam sampai jam 2 malam itu bebas. Iya. Sekarang udah dibuka cuma sampai jam 6 sore. Sekarang buka juga udah dibuka cuma sampai jam 6 sore aja. Ada batasnya Ada batasnya, benar. Makanya kebanyakan rata-rata lapangan kayak lapangan Banteng itu masih ditutup. Untuk lapangan basketnya kayak Taman Menteng yang biasanya mereka buka sampai malam, tengah malam, cuma buka sampai jam 6 sore dibatasin. Makanya
mungkin itu sih yang bikin orang-orang tuh kayak anjir gue pengen main basket nih tapi bingung main basket gimana gitu. Dan bisa dilihat juga lapangan basket makin banyak ya nggak sih? Iya benar makin banyak. Kayak tiba-tiba ada flex bener. yang harganya oke lah gitu. Tapi baru pertama kali kedengeran juga gitu. Dan mungkin kalau kalian pengen punya bisnis lapangan basket, wah itu lagi in banget sekarang. Iya lagi in banget. Kita kalau mau hitung-hitungan juga bisa bang masalah lapangan penghasilan orang yang punya lapangan basket itu. Iya. Karena kan kita tahu harganya. Iya. Harga per 2 jam berapa? Ya kan satu hari itu berapa yang nyewa nih berapa jam? Kali aja nggak ada. Itu baru sehari tuh. Iya, cuma sebulan. Kali aja nggak ada jam bolong kan hari ini. Iya betul. 30 udah tahu kita. Makanya tuh. Jadi tolong ya para pebisnis lapangan jangan kadal-kadalin kita. Oke. Kalau pebasket sombong kan berarti nggak lepas dari Denny Sumargo. Nah iya benar. Apakah di komunitas juga Densu sering main atau gimana? Sebenarnya gini sih bang, kalau untuk main ini Densu ini cuma sebagai dia buat bikin komunitas ini cuma buat sebagai wadah nih buat orang-orang ngumpul. Ibaratnya kan basket nggak kayak sepak bola lah kita kan, nggak terkenal sepak bola, nggak diminati kayak sepak bola gitu. Makanya dia membuat komunitas ini biar basket ini maju gitu, biar banyak yang suka basket. Kalau untuk Bang Denny Sumargo-nya main bareng sama kita itu jarang banget bang, tapi beberapa kesempatan kita pernah main bareng juga. Gitu. Apakah di pengurusan juga dia terlibat enggak sama sekali. Jadi karena memang ini dari kitanya gitu. Oh jadi basket sombong ini memang lepas lah ya dari seorang Denny Sumargo itu, lepas hanya branding doang berarti. Bisa dibilang branding, tapi di sisi lain bisa dibilang dia mengurus dalam arti bukan mengurus masalah komunitasnya bang. Kayak contoh kemarin kita ngadain pas buka puasa itu berbagi ke panti yatim. Nah itu dia juga bantu tuh. Gue juga bantu juga. Jadi walaupun memang bisa di sisi lain dibilang memang kita yang ngurus, tapi dia nggak ngelepas juga gitu. Karena kan bisa dibilang kalau misalnya kita SG nih, kita kan komen suka update kan di Instagram, dia juga suka bantu publikasi kan, suka bantu repost juga. Jadi bisa dibilang nggak lepas juga sih, nggak lepas asal lepas juga gitu. Oke, berarti kalian emang udah ini juga ya menjangkau orang-orang di yatim kayak gitu. Kemarin pas lebaran berarti ya? Iya pas kemarin bulan Ramadan kita bagi-bagi bukber. Kita ngadain bukber juga waktu itu. Kira-kira nextnya ada event apa nih? Event sebenarnya sih kalau event ini kita agak rutin juga bang, ada kita rutin ngadain namanya internal cup. Itu antara kita tuh antara member kita ngadain pertandingan. Yang menang dapat hadiah juga, dapat piala juga. Gue kira pertandingan antara pebasket sombong. Oh enggak, karena gue cuma megang pebasket sombong Jakarta Pusat. Mungkin nanti ada. Karena Bang Denny Sumargo juga sempat bilang, nanti kalau memang pebasket sombong udah ada di kota-kota lain, dia bakal nih ngadain pebasket sombong turnamen. Iya, gitu kan? Iya. Jadi Jakpus, Pusat, Bandung, mana lagi pada lagi gitu kan? Benar. Bisa bikin liga sendiri. Iya, ada liganya ntar. Tapi nih gue mau nanya nih secara personal ke lu nih sebagai Kodi. Yoi. Ya kan? Lu kan udah punya komunitas sebelumnya. Benar. Di Bulls lah ya. Bulls. Ada lagi yang lain? Kalau kan untuk main tempat lain gitu. Kalau main tempat lain gue juga sering sih bang, kayak di Monas. Itu di Monas kayak Monas pagi, ada Monas malam juga. Cuma gue nggak gabung ke grupnya, cuma gue sering main sama anak-anak aja. Berarti yang lu iniin Bulls. Lu masih main di Bulls nih? Untuk sekarang karena lapangan banting masih tutup, untuk sementara enggak sih bang. Berarti Bulls nggak ada main, nggak ada jadwal? Udah nggak ada sekarang. Gitu. Gimana nih menurut lu? Berarti sekarang lu lagi fokus ngurusin di pebasket sombong. Iya. Gimana menurut lu nih tentang mengurusi komunitas nih? Karena kan lu kan nggak hanya menghadapi satu kepala doang. Bener. Banyak kepala. Iya. Sebenarnya gini sih, terlepas dari walaupun banyak dikitnya orang, yang namanya isi kepala orang kan beda-beda ya. Yang namanya baik seneng, sedih atau masalah itu kan pasti ada. Jangankan di lingkup komunitas, kita lingkup keluarga pun, pertemanan pun, atau mungkin hubungan pacaran lah, pasti ada namanya masalah gitu. Jadi pernah masalah? Lagi konsen main HP deh. Ya pasti ada namanya masalah. Makanya pasti pun komunitas basket atau komunitas apapun lah, pasti kalau untuk bersikap kepada banyak kepala ini kita harus netral sih bang. Harus netral. Dalam arti kita harus memaklumi, memang apalagi kan di anggota kan macam-macam juga anggota kita, ada yang memang dari daerah ini nggak semuanya di Jakarta. Karena sekali lagi diingatin, kalau untuk yang pengen join nih di komunitas Jakarta Pusat,
kalau bukan tinggal di Jakarta Pusat nggak apa-apa, join aja. Karena di anak-anak kita pun bukan anak Jakarta Pusat semua, Bang. Lu juga nggak tinggal. Kalau gue Jakarta Pusat pribadi. Kalau gue Jakarta Pusat pribadi. Karena ada yang dari Bogor pun ada yang tinggal di Bogor ada. Bogor, Ciputat, Bekasi, macam-macam, Bang. Gitu makanya bisa dibilang niat juga tuh mereka tuh. Yang gue bingung dari Bogor sih. Dia belum naik apa tuh? Naik motor dia. Jadi dia kerja di Jakarta. Jadi biasanya balik kerja basket dulu bareng kita. Kan sih ya. Sabtu dia masuk juga. Gile. Kerjanya. Karena ada juga yang masuk tuh Sabtu. Biasanya di komen sih Sabtu, kalau Minggu enggak. Kalau yang jauh-jauh itu tuh. Karena kan gue mikirnya kereta udah. Iya, kalau kereta jam 10 lah terakhir ya kereta. Mereka sih bilang ya masih Jabodetabek, Bang, masih dekat. Masih oke lah, kecuali lo rumahnya di Sulawesi. Lo rumah di mana? Di Palembang. Aduh, susah kalau masih gitu. Muda mah hajar terus. Iya, hajar terus masih Jabodetabek gitu. Terus gimana suka mungkin suka ada pengalaman buruk lah ngurus nih. Emang baru kita bisa lihat sih baru terbentuk. Baru. Cuma pasti ada lah suka dukanya. Suka duka mah pasti ada sih, Bang, dalam berbagai hal, mulai dari sifat lah, kayak di lapangan ya pasti ada lah. Mungkin lah kayak keras, terus kayak senggol-senggol dikit, terus juga apa ya? Gimana sih kalau orang main basket kan memang udah pasti nggak bisa lepas dari kontak fisik. Betul. Itu biasanya kalau kita kayak misalnya berantem di lapangan, tapi kalau di lapangan udah it's okay. Jadi cuma berantem di lapangan aja. Kelar di lapangan, di luar lapangan temenan lagi. Gitu. Udah biasa sih hal kayak gitu, Bang, sebenarnya, Bang. Kalau di suka dukanya langsung ribut di tempat gitu aja. Iya, biasa sih kayak gitu. Cuma tapi itu nggak asli juga sih. Kecuali itu udah nongkrong lagi, ngopi bareng. Tapi pernah nggak sih lu sebagai pengurus gitu, gara-gara lu yang ngurus kan, jadi yaudahlah gue dikit aja mainnya, yang penting teman-teman gue main. Itu yang selalu gue terapin. Padahal lu pengen banget main. Nah, itu bener, Bang, bener. Gue jujur ketika memang anak-anak lagi rame yang main dan kayak gue ngerasa wah nih orang baru main sekali nih, di skip sekali atau di skip 2 kali. Tapi di sisi lain di lapangan udah ada 9 orang atau 8 orang. Gue pun bisa dibilang gue di skip 2 kali juga. Kalau gue maksa main buat gue maksa main nih di saat itu. Ini anak kasihan kalau nggak main gitu. Udah pada main dah. Malah kadang-kadang gue juga bisa datang ke lapangan nih, Bang, main sekali. Udah gue ngerokok aja. Di samping lapangan kan mereka main-main dah silakan biar mereka puas gitu. Patungan gitu. juga terus. Apa? Patungan juga. Kita patungan lapangan. Gue juga patungan lapangan. Gak apa-apa lah, yang penting buat komunitas gitu. Gue urusan belakangan kalau gue main. Gitu. Mungkin kalau untuk komunitas mungkin yang untuk urusan duit nomor 2 kali ya. Nomor 2 bener, yang penting passion. Yang penting nyari keringat. Yang penting nyari keringat, ngumpul bareng, basketan bareng. Untuk masalah duit mah ya nomor gitulah 2. Nomor 2. Karena emang banyak sih gue lihat juga orang-orang yang ngurus komunitas ini, mereka tuh ya udah nanti komunitas gue. Bener. Gue masalah main gue belakangan. Yang penting lu pada datang dulu nih. Gitu. Banyak banget sih kayak gitu. Dan gue salut sih ngeliat orang kayak gitu sih. Gila, mantep banget. Soalnya ya udah patungan juga loh. Iya. Itu sama nih haknya nih. Patungannya misalnya contoh berapa ya? 15.000 contohnya. 15.000, 20.000. Haknya sama, tapi kalau lu mainin lu banyak. Dan itu kan biasanya jadi konflik di sebuah komunitas kalau lagi main kan. Udah pasti. Main cuma dikit nih. Udah gue gak mau main sini lagi. Iya. Padahal semua sama mainnya sebenarnya. Makanya itu, Bang, jadi memang kita pernah sempet ada kasus kayak gitu. Sempet ada kasus gitu. Nah akhirnya ketika dikasih tahu namanya siapa, gue lihat dulu nih bener gak orang yang kayak gini. Jadi biasanya gue kalau ada yang kayak gitu, setelah main biasanya gue briefing dulu. Gue briefing, gue bilang sama anak-anak, ingat kita main di sini bareng-bareng. Lo semua patungan sama rata, dan juga ibaratnya lo berjuang sama-sama, lo dari rumahnya jauh-jauh datang ke lapangan sama lah ibaratnya gitu kan. Pengen main basket bareng. Jadi kesadaran diri aja. Kalau memang lo habis main jangan main lagi, gantian nih sama yang belum main. Gue biasa selalu ngomong kayak gitu makanya. Berarti ada yang ada, pasti ada aja. Makanya abis main mau main lagi. Nah, ada kayak gitu. Ya makanya semua pengen kayak gitu sih. Ada nih yang kekeh nih. Iya, betul. Gue suka lihat dia, ini orang kagak malu. Iya. Udah pengen main lagi. Kagak ada pengertiannya. Iya. Makanya kayak gitu biasa gue nasehatin sih, Bang, biar gantian gitu. Iya sih, emang harus di touch yang kayak gitu. Iya. Biar tahu lah, biar sadar juga. Mungkin dia masih pengen main kayak gimana sih lu kalau dia main basket kan kadang nggak kenal capek ya. Betul. Lu mau dia main 10 menit, 15 menit, 20 menit, kalau mau capek mah lanjut aja sampai tipes. Oke deh, terakhir nih. Apa itu? Mungkin boleh pesan-pesan buat teman-teman di luar sama sekalian ngajakin kalau untuk main di komunitas basket. Pesan-pesan nih, yang pertama buat kalian nih yang suka main basket nih, non pro lah atau memang baru tahu basket atau mungkin belum pernah megang nih bola basket, tapi penasaran rasanya bisa nembak basket itu gimana ya kan, bisa masukin bola kering itu gimana. Yang jelas kalau memang kalian pengen
tahu nih ibaratnya wadah buat kalian pengen main basket. Sebenarnya komunitas sudah ada banyak juga Bang selain komunitas kita. Di Jakarta itu bisa berapa ya? Banyak banget banyak bahkan. Bisa bikin asosiasi. Bikin asosiasi komunitas basket Jakarta betul. Bisa gitu loh. Kayak Hobi Basket Jakarta, kayak Glorious, kayak banyak lah, banyak banget kalau disebutin satu-satu. Kayak Kramsor juga kan, komunitas juga gitu. Jadi untuk kalian yang memang nggak tahu nih wadahnya pengen main basket di mana, bisa langsung hubungi kita, DM aja Pebasket Sombong _Jakpus. Untuk yang cewek-cewek ada juga Instagramnya pebasketsombongjakpus.putri. Ya. Nanti untuk info lanjutnya nanti bakal dijelasin kok. Di DM. Iya bener di DM. Oke. Thank you bro. Oke, thank you juga bro. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah mengundang juga bro. Siap. Jangan lupa kalian follow semua tadi Instagramnya, ada link di bawah ini. Oke, siap. Follow juga Kodi. Ya, follow juga Kodi. Follow Instagram gua @kodihimamul. Oke. Nanti boleh langsung DM ke Pebasket Sombong _Jakpus. Oke, untuk info lebih lanjut. Sampai di sini dulu. Bye.